Pagi itu, di poli gigi Rumah Sakit Universitas Airlangga, seorang pria berusia 25 tahun atau sebut saja Tuan Pasha datang dengan raut wajah menahan sakit. Rasa nyeri yang ia rasakan sejak 4 hari lalu sangat mengganggu ketenangan hingga aktivitas yang ia lakukan. Tuan Pasha pergi ke poli gigi ditemani oleh sang istri. Aduh, gigi aku sakit banget sayang. Enggak, kamu tuh kesini dulu ya, langsung ke administrasi belakang. Oke sayang, aku tunggu ya. Selamat pagi Bu, ada yang bisa dibantu? Pagi juga Mbak, ini saya mau daftarin suami saya atas nama Pasha usia 25 tahun. Keluhannya gigi gerahamnya udah sakit dari 4 hari yang lalu. Baik Ibu, ini untuk nomor antriannya. Ada lagi yang dibutuhkan. Kalau tidak ada, silakan duduk di ruang tamu dahulu. Nanti kalau sudah akan dipanggil oleh suster yang bertanya. Makasih ya Mbak. Ya Ibu, senang bisa membantu. Nomor antrian 3 atas nama Tuan Pasha. Itu udah dipanggil ya? Yes. Tuan Pasha. Silakan. Selamat pagi Tuan Pasha. Pagi dok. Baik Tuan Pasha, Tuan Pasha giginya sejak 4 hari lalu sudah sakit ya? Iya bener banget dok. Jadi gigi geraham saya tuh sakit banget dari 4 hari yang lalu. Terus kayak saya sendiri tuh pengennya cuma dicabut doang dok, karena sakit banget dok. Gitu, apakah ada keluhan lain? Udah sih dok itu, tapi saya pengennya dicabut sih dok karena sakit banget dok. Saya bahkan nggak bisa nutup mulut dok. Baik Tuan Pasha, sebelumnya saya mengerti bahwa gigi geram Tuan Pasha memang sakit dan sangat mengganggu. Namun untuk menghindari terjadinya kesalahan, saya akan melakukan pemeriksaan dulu kepada gigi Tuan Pasha. Baik dok. Tuan Pasha dipersilakan untuk berbalik. Baik dok. Tuan Pasha persilakan duduk kembali. Baik dok. Baik Tuan Pasha, dari hasil pemeriksaan tadi memang betul Tuan Pasha memiliki lubang yang sangat besar di gigi geraham. Namun, lubang tersebut sudah mengenai syaraf yang mengakibatkan saya tidak berani untuk mencabut gigi tersebut. Apa? Dokter nggak berani buat cabut gigi saya yang udah sakit ini. Please dok, ini sakit banget dok. Kayak saya cuma pengen dicabut dan saya juga udah baca-baca kalau ini harusnya dicabut dok karena sakit banget di dua sisi ini dok. Tuan Pasha mendengarkan saya sebentar. Mencabut gigi dalam kondisi seperti ini dapat berakibat sangat buruk. Yang pertama, obat bius tidak akan bekerja dengan efektif, sehingga dalam proses pencabutan pun akan jauh lebih sakit. Dan yang kedua, mungkin dapat terjadi infeksi kepada syaraf-syaraf lain juga. Jadi tujuan saya di sini untuk menyembuhkan Tuan Pasha dalam keadaan yang aman dan nyaman. Jadi dokter nggak mau melayani saya. Dok, please ngertiin saya. Ini tuh sakit banget kayak. Aduh ini gitu loh, gigi saya sakit banget dok. Saya aja nggak bisa tahan dok. Aduh ini sakit banget. Saya pengennya dicabut dok. Apa susahnya sih dok? Saya mendapatkan hak saya sebagai pasien dok. Saya sakit sekarang. Tenang, dengerin dulu dari dokternya. Tuan, saya mengerti kemarahan dan kekecewaan Tuan. Namun keputusan saya di sini juga demi keselamatan dan kebaikan Anda. Saya tidak menolak untuk melayani, justru saya memberikan pelayanan yang terbaik untuk kondisi Tuan. Dan saat ini yang kita butuhkan adalah untuk meredakan infeksinya terlebih dahulu. Saya akan menuliskan resep antibiotik dan pereda nyeri untuk Tuan. Ini akan membantu meredakan bengkak dan nyerinya dalam 3-4 hari ke depan. Setelah obat ini habis dan bengkaknya hilang, barulah kita bisa merencanakan pencabutan gigi dengan aman tanpa rasa sakit yang berlebih. Jadi saya harus menunggu kembali dan harus minum obat lagi ya dok untuk menunggu itu. Pada nyerinya akan bekerja dengan cepat jika Tuan meminumnya dengan teratur. Rasa sakit pun akan berkurang bahkan hilang. Jadi kita tunda pencabutan ini bukan untuk membuat Tuan menderita, namun kita demi keselamatan dan kenyamanan Anda saat tindakan nanti. Nah, 3 hari dari sekarang, Tuan tolong kembali untuk kontrol lagi ke kami dan kita akan lihat kondisinya. Jika sudah lebih membaik, saya akan segera mengambil tindakan yang diperlukan. Nah, itu kan makanya dengerin dokter yang ngomong dan dipotong aja. Baiklah dok,
saya akan minum obat itu secara teratur dan 3 hari lagi saya akan kembali untuk mengecekkan ulang ya dok. Terima kasih Tuan Pasha atas pengertiannya. Ini untuk resep obat silakan ditukar di tempat yang sudah disediakan dan jangan ragu untuk menghubungi kami jika ada kendala. Terima kasih. Baik dok, terima kasih dok. Kamu tunggu situ dulu ya, aku mau tukerin obat sama langkah tukerin dulu. Oke sayang. Saya panggil ya. Wah, mamaku telepon. Halo, iya ma. Halo nak, apa kabar? Kamu lagi di mana? Iya, aku ke rumah sakit soalnya gigiku sakit, gigi gerahamku 4 hari nggak selesai. Oh iya, kata dokternya kenapa nak? Apa sampai dicabut giginya? Kata dokternya sih dia nggak berani buat nyabut soalnya udah sampai ke saraf aku, jadi harus disuruh tunggu dulu. Jadi nggak apa-apa deh daripada dicabut tapi beresiko kan mas. Iya, pasti keputusan dokter udah yang terbaik buat kamu. Iya mam, 4 hari lagi aku balik ke dokternya kok buat cek ulang. Mama di sana baik-baik aja kan? Alhamdulillah, mama baik. Kak Dema, aku lagi nunggu obat nih. Duluan ya ma. Iya, semoga cepat sembuh ya nak. Jangan lupa jaga kesehatan ya. Oke. Sama Tuan Pasha, Iya. ini saya kasih 2 jenis obat ya. Yang pertama itu ada antibiotik. Jadi untuk antibiotik ini diminum 3 kali sehari setelah makan dan harus sampai habis. Jadi meskipun nanti bengkaknya itu udah hilang, itu tetap diminum sampai habis ya Bu. Dan ini untuk yang kedua ini saya kasih pada nyeri, itu cuma diminum kalau misalnya rasa sakit hati. Jadi kalau misalnya nggak rasa sakit nggak boleh diminum apa ya? Iya nggak apa-apa. Tapi kalau yang antibiotik tetap diminum sampai habis. Oh, oke. Makasih. Terima kasih mbak. Terima kasih Bu. Terima kasih mbak. Setelah itu, Tuan Pasha dan istrinya meninggalkan rumah sakit. Tuan Pasha akhirnya menerima rencana perawatan dokter. Keputusan menunda pencabutan adalah wujud profesionalitas dokter yang mengutamakan keselamatan pasien. Keputusan medis yang awalnya memicu kemarahan berhasil diatasi dengan komunikasi terapeutik. Sebagai dokter gigi Rani tidak hanya memberi pengobatan, namun juga pemahaman, rasa aman, dan menunjukkan sikap empati yang kuat. Since the number one is the loneliest number that you'll